ya Bu ya. Ya, ini gimana kabarnya Bu Sania? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini sudah PI ketiga ya Bu ya. Ya. Santai aja kita berbincang-bincang santai tentang fokus pendampingan kita hari ini tuh tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini. Iya, yang sudah dilakukan. Alhamdulillah di sekolah saya sudah menerapkan kemarin itu budaya positif di sekolah, seperti sholat Jumat, kemudian membaca surat-surat pendek, sama itu alhamdulillah sudah 90% terlaksana dengan baik. Kemudian apa yang sudah kami sepakati itu juga sudah dilaksanakan oleh guru dan juga siswa, termasuk pimpinan kelas. Itu sekarang sudah terlaksana dengan baik, sudah berjalan dengan lancar daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya masih dikatakan beberapa persen, tapi sekarang sudah ada peningkatan setelah melakukan itu sosialisasi. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti perkembangannya progresnya positif ya Bu ya. Mungkin dari rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang kedua kapan hari itu Bu? Apa rencana tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan? Saya ingin meningkatkan pembelajaran yang lebih fokus pada murid. Kemudian apa yang sudah saya lakukan terkait dengan budaya positif juga yang lainnya, pengennya lebih ditingkatkan lagi nanti penerapannya di sekolah. Menurut Ibu kompetensi apa yang ada pada diri Ibu yang dikatakan sudah tercapai selama 1 bulan terakhir? Kompetensi yang saya lakukan selama ini sebelumnya masih belum maksimal, tapi setelah adanya guru penggerak, alhamdulillah komunikasi dan kerjasama dengan guru maupun siswa itu sudah sekarang lebih lebih akrab, lebih baik, dan saya tidak lagi ini. Kalau kemarin saya sungkan, saya takut ini itu, tapi sekarang alhamdulillah ada tanggapan positif dari teman-teman dan juga kepala sekolah. Kemudian juga siswa yang kemarin saya tidak menerapkan apa yang saya capai, tapi setelah ini alhamdulillah siswa responnya baik juga. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik komunikasi, kolaborasi, apa semuanya itu alhamdulillah sekarang sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bagus sekali, itu bisa Ibu tingkatkan ya. Kemudian Ibu pada pendampingan kali ini tentang refleksi ya hasil asesmen mandiri. Nah, kapan hari Ibu kan sudah mendownload ya Bu ya tentang refleksi pada rekan sejawat 5 orang, kemudian siswa 5 orang, kepala sekolah. Dari refleksi yang sudah mereka berikan kepada Ibu, umpan baliknya pada kompetensi apa yang belum Ibu kuasai? Yang belum saya kuasai sebenarnya kemarin memang belum dikuasai semua, tapi alhamdulillah sekarang sedikit sudah terkuasai. Cuma yang belum itu saya masih ini, sampai sekarang itu masih ada rasa sungkan untuk memberikan apa yang saya dapatkan kepada teman-teman, karena tidak semuanya mereka itu bisa menerima apa yang saya sampaikan, tidak menerima dengan baik maksudnya. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi saya akan tetap berusaha untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan, bahwa ini adalah sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai pendidik. Jadi hal itulah yang Ibu nanti tingkatkan, Ibu lakukan secara terus-menerus agar kompetensi itu yang menurut Ibu dan rekan-rekannya belum maksimal bisa dimaksimalkan ya Ibu. Apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Saya ingin lebih meningkatkan lagi kompetensi saya sebagai guru atau pendidik dengan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak ini, karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan, termasuk kemarin itu pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran emosional, sosial, itu bagi saya hal-hal baru dan itu sangat bermanfaat bagi saya, dan itu saya
saya akan berusaha untuk menerapkannya di sekolah. Perlahan alhamdulillah sudah saya jalankan meskipun tidak maksimal. Ibu, siapa saja yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Kalau menurut saya, yang saya libatkan di sekolah itu semua warga sekolah, baik kepala sekolah, karena kepala sekolah ini bagi saya adalah faktor utama yang dapat mendukung saya, kemudian rekan sejawat, kemudian murid dan juga wali murid. Bagi saya sangat mendukung kompetensi saya. Baik, Ibu pada minggu-minggu ini kan belajar ya tentang modul 2.2. Apa yang Ibu pelajari pada modul tersebut? Di modul 2.2 ini saya sudah mempelajari di modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial dan emosional. Banyak ilmu yang saya dapat di situ, kemudian tentang KSE juga dan pembelajaran stop. Saya pertamanya stop itu tak kirain berhenti, ternyata ada ini-ininya yang sangat bermanfaat bagi saya. Kemudian banyak yang saya dapatkan selain di modul 2 ini juga sebelumnya ada pembelajaran diferensiasi, kemudian bagja, itu semua sudah saya pelajari dan alhamdulillah meskipun tidak maksimal sudah saya kuasai sedikit demi sedikit. Apa Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Kalau menerapkan itu sudah, tapi belum maksimal karena kondisinya sekarang di sekolah ada ini renovasi, jadi rencananya minggu depan tapi gak jadi. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Kalau rencana sudah ada yang saya akan laksanakan nanti di kelas, karena setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional ini ternyata sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru atau pendidik, bisa mengontrol atau mengolah emosi dengan baik. Tapi karena kondisi sekolah belum itu karena sekarang ini mau tahap renovasi, jadi belum terlaksana, cuma hanya rencana saja. Jika sudah Ibu rencanakan, seperti apa perencanaan yang sudah Ibu buat? Rencananya saya ini nanti menerapkan pembelajaran sosial emosional ini, kemudian dengan kerjasama dan kolaborasi dengan guru-guru untuk mengimplementasikan pembelajaran tersebut baik di kelas maupun di sekolah, terutamanya di kelas itu untuk murid. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosi yang Ibu terapkan tadi? Harapan saya tentunya ingin lebih baik lagi, baik dalam pembelajaran kepada murid juga menerapkannya kepada rekan-rekan sejawat. Saya ingin tidak hanya saya saja yang mendapatkan ilmu ini, tapi juga rekan-rekan sejawat dan bisa menerapkan pada pembelajaran di kelas. Untuk keterlaksanaan bagja itu Ibu, yang sudah Ibu terapkan pada diri Ibu, perubahannya bagaimana Bu? Bagja lupa. Buat pertanyaan. Oh iya, sudah Bu itu membuat pertanyaan, kemudian mengolah pokoknya alhamdulillah sudah terlaksana, sudah saya terapkan dengan baik. Oke, setelah Ibu melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai yang Ibu harapkan? Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan, meskipun tidak 100%. Seperti apa Ibu hasilnya yang tercapai itu, kelihatannya yang tadi yang tidak 100% itu, di perubahan apanya? Perubahannya saya sudah mewujudkan visi misi sekolah dengan baik, cuma dukungan dari wali murid masih belum maksimal. Hanya kendalanya di wali murid saja. Kalau guru siswa sudah
apakah tantangan ibu yang dihadapi dalam menerapkan tahapan bagja selain dari wali murid tadi? Tidak ada, hanya dari wali murid aja ya. Apa yang perlu ibu perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri ibu sehingga bisa mencapai visi yang ibu rumuskan tadi? Saya ingin meningkatkan lebih baik lagi, menjalin hubungan dengan baik dan komunikasi dengan baik, karena komunikasi itu sangat penting. Sedangkan saya komunikasinya masih ke wali murid itu masih apa ya, dikatakan jarang, tidak ada, karena saya bukan wali kelas, jadi terbatas waktu untuk komunikasi dengan wali murid. Namun dengan keterbatasan itu pasti ada solusinya ya Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa mencari solusi apa yang harus Ibu lakukan untuk bisa mengatasi keterbatasan yang Ibu temukan tadi. Baik Ibu, ini sudah sampai pada di ujung pendampingan ya Ibu ya. Kita refleksi apa hal yang paling menarik menurut Ibu pada kegiatan pendampingan ini? Semuanya menarik Bu bagi saya, karena pertama dari pendampingan pertama kali sampai yang ketiga ini saya termotivasi dengan adanya Bena sebagai PP yang awalnya drop, akhirnya sekarang lebih pede, lebih percaya diri, bisa melaksanakan tugas program guru penggerak dengan baik. Dan Bena juga menuntut saya untuk mengerjakan semua tugas di RME dengan baik. Terima kasih atas segala dukungannya, semoga ke depan lebih lancar. Amin ya, semoga Ibu tetap lancar Bu ya, tetap bersemangat untuk mengikuti program guru penggerak. Amin. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki Ibu mungkin untuk pendampingan berikutnya? Yang perlu diperbaiki itu sebenarnya saya sendiri, karena saya kadang pikiran itu kadang drop, kadang enggak gitu, sering terpengaruh dengan lingkungan. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah kedepannya tidak akan lagi. Motivasi intrinsiknya ya Bu ya harus itu yang perlu diperbaiki. Meskipun dari luar banyak dukungan, tapi kadang ini down gitu. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu, kita komunikasikan ke fasilitator, apakah ada kendala selama pembelajaran dari Ibu? Kalau kendala itu Bu, yang saya alami sinyal. Kemudian untuk pembelajaran di program guru penggerak ini alhamdulillah tidak ada kendala. Cuma kendalanya dari saya sendiri, yaitu waktu. Tidak bisa mengatur waktu dengan baik terkait dengan tugas sekolah, kemudian tugas rumah, kemudian tugas ini. Tapi berusaha dengan baik untuk mengerjakan dan lebih tepat waktu lagi sesuai dengan duduk yang telah ditentukan. Ya, tetap semangat ya Ibu ya. Semoga dengan pendampingan ini Ibu bisa tadi yang ada kendala-kendala waktu, terus ada karena tidak sebagai guru kelas gitu ya Bu ya, komunikasi dan kolaborasi dengan para wali murid itu semoga bisa teratasi ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Cukup sekian ya pendampingan hari ini. Semoga Ibu tetap sehat, semangat Bu ya. Mari Bu ya. Pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih. Ya.